sendiri. Karena kan ijazah ini nggak mau dilihatkan ya seperti kelamin yang nggak mau dilihatkan kemaluannya. Jadi malu ini kelaminnya. Terlalu memalukan jika benar gitu ya Bang Pangi? Iya, kelamin kita juga nggak mau dilihatkan ke orang kan gitu intinya. Nah Pak Jokowi nggak mau liatin kelaminnya tapi orang mau ditangkap. Ini yang terjadi sekarang. Makanya apa yang disampaikan Tifa, saya juga nggak ikhlas sebenarnya kalau Roy Suryo ditangkap, Tifa ditangkap, termasuk Risma ditangkap, tapi kemaluannya nggak dilihatin. Saya nggak mau juga sebenarnya. Bagusnya liatin kemaluannya. Nah memang benar, ternyata asli. Nah, tangkap aja tuh, nggak apa-apa, sah itu secara negara itu. Tapi kalau nggak diliatin yang asli kemaluannya itu nggak diliatin, ya jangan ditangkap. Ini negara rumit, gelap ini. Ya Bang Yudi, sebenarnya pertama di dalam pendekatan ilmu politik itu kalau kita cermati ada istilah yang namanya tuh underdog effect gitu. Underdog effect itu adalah bagaimana orang yang terzolimi itu kemudian orang empatik. Dan empatik itu datang ketika mereka merasa kasihan terhadap fitnah, tuduhan, dan seterusnya. Nah, di dalam konteks underdog effect itulah kemudian kita bisa memahami apakah sentimennya positif atau negatif. Gitu. Kalau sentimennya itu adalah positif, maka itu akan menguntungkan secara spektrum politiknya akan menjadi perbuncingan bising di ruang publik, dan itu opininya positif. Gitu. Nah, kalau itu negatif ya, tentu itu juga tidak baik terhadap Pak Jokowi. Yang kedua soal memelihara itu, kalau memang ijazah itu asli berarti memang Pak Jokowi yang merekayasa itu. Tetapi kalau itu tidak asli, memang Pak Jokowi menjadi korban dari itu semua, bahwa memang ingin dibuktikan, karena ini kan aib ya, aib bagi siapapun, terhadap UGM, terhadap negara, terhadap presiden sendiri. Karena kan ijazah ini nggak mau dilihatkan ya seperti kelamin yang nggak mau dilihatkan kemaluannya. Jadi malu ini kelaminnya. Terlalu memalukan jika benar gitu ya Bang Pangi? Iya, kelamin kita juga nggak mau dilihatkan ke orang kan gitu intinya. Nah Pak Jokowi nggak mau liatin kelaminnya tapi orang mau ditangkap. Ini yang terjadi sekarang. Makanya apa yang disampaikan Tifa, saya juga nggak ikhlas sebenarnya kalau Roy Suryo ditangkap, Tifa ditangkap, termasuk Risma ditangkap, tapi kemaluannya nggak dilihatin. Saya nggak mau juga sebenarnya. Bagusnya liatin kemaluannya. Nah memang benar, ternyata asli. Nah, tangkap aja tuh, nggak apa-apa, sah itu secara negara itu. Tapi kalau nggak diliatin yang asli kemaluannya itu nggak diliatin, ya jangan ditangkap. Ini negara rumit, gelap ini. Ini bayangkan menunjukin ijazah aja butuh waktu 6 bulan menunjukin ijazah ini. Betapa urusan sederhana menjadi kompleks. Orang nggak terkenal jadi terkenal, ini pengacara nggak jelas ini semua. Terkenal gara-gara bahas ijazah ini. Jadi dompleng semua ini. Jadi saya lihat betapa rumit komplikasi otak orang Indonesia itu rumit sekali. Kalau di luar negeri malu kita nih. Hanya nunjukin ijazah nggak selesai 6 bulan pembicaraan ini. Jadi saya bilang ini udah aib aja lah ini, tutup aja lah. Kan jadi memang ngatur napas aja ini, siapa yang kuat aja ini. Tapi gini, kalau kemudian yang kedua, kalau melihat menurut saya yang mendulang keuntungan ini siapa? Kalau elektabilitasnya Pak Jokowi itu memang ingin menjadi spektrum di 2029, dia masih butuh gelembung-gelembung elektoral ini, ya. Tapi saya nggak tahu untuk tujuan apa lagi ini, gitu. Apakah memang empatik, simpati yang kemudian orang yang terzolimi, yang kemudian istilah underdog effect tadi digunakan untuk kepentingan untuk menjaga Gibran, saya nggak tahu juga bagaimana cara mengklikkannya gitu. Kalau Jokowi sebenarnya nggak ada punya kepentingan lagi. Nah, yang ketiga soal Norman misalnya, apa yang disampaikan, apakah ini suara hati dia atau cair atau memang ini aib juga yang disampaikan dia, dibuka atau semua bahwa ini mainan politik. Sih, Bang Pangi, apakah slip of tongue? Ya? Gimana Bang Yudi? Apakah slip of tongue gitu, keceplosan atau gimana? Iya, di dalam politik itu kan ada yang panggung depan, ada panggung belakang. Dalam politik itu selalu ada desain, ada arsitekturnya. Iya. Dalam politik itu tidak ada yang alamiah, betul. Cuma ini bagian yang mana? Kalau Bang Edi tadi yakin bahwa ini asli, ini keceplosan. Jadi memang itulah. Berarti kalau dengan pengakuan Norman, biarin aja. Orang akan empatik sama saya, orang akan senang, orang akan terzolimi. Tapi di sisi lain, ketika dia tadi ada orang ziarah ke masjid yang di Solo tadi yang dibangun oleh MBZ itu, diarahkan ke sana, bahwa dia tetap dicintai rakyat, berarti itu memang arsitekturnya memang bukan alamiah, desain. Ada yang menggerakkan. Itu tidak alamiah, karena itu ada arsitekturnya. Nah, soal ijazah ini ada tim khusus, tujuannya apa? Apakah ini tujuannya untuk orang akan empatik terhadap semua keluarga Jokowi termasuk Gibran? Saya nggak tahu nih, bisa iya bisa tidak.
Tapi intinya sebenarnya sampai sekarang kalau di survei katanya ada orang nggak percaya dengan ijazah ini asli atau tidak, orang mengatakan bahwa ini nggak percaya gitu bahwa ini asli, atau ada juga orang mengatakan saya nggak tahu berapa persen yang percaya gitu. Nah intinya sebenarnya yang terjadi hari ini inilah rumitnya otak orang Indonesia, komplikasinya. Jadi kalau dibilang EQ-nya orang Indonesia inilah modelnya sekarang. Saya lihat wajar kemudian orang mengatakan di bawah simpanse itu, karena ngurus ijazah aja 6 bulan ini, nunjukin ijazah aja nggak bisa, aib, jadi kemaluan. Tapi kan jadi kalau orang mau ditangkap nih tapi kemaluannya nggak pernah dilihatin gitu. Kalau soal ijazah itu Bang Panggi, yang saya nonton berita kan katanya karena yang dianalisa itu kan dari media sosial yang diupload, jadi itu bukan fisiknya, jadi tidak berdasar. Itu gimana Bang Panggi? Ya intinya sebenarnya kan saya bicara tentang tadi apakah ini desain tim khusus ya, apakah ini alamiah atau memang Pak Jokowi bagian memang murni tidak mendesain ini, memang dia menghadapi ini karena buktinya kulit beliau jadi berubah ini kan, jadi stres gitu. Nah tapi ada juga sebagian ada juga yang mengatakan ya Pak Jokowi happy saja sedang menikmati, tapi ada juga yang mengatakan yang namanya orang kalau misalnya dulu tidak pernah penyakit kulit ya, apa namanya tiba-tiba hari ini orang gelisah, hilang ketenangan hidup, selalu tertekan, selalu dihantui oleh ketakutan, ya bisa juga datang yang namanya apa namanya itu alergi kan. Nah itu kita nggak tahu. Jadi Pak Jokowi ini betul-betul kalau memang itu karena ijazah ini beliau kulitnya berubah atau fisiknya berubah hari ini, ya berarti benar ini nggak desain, ini asli gitu. Tapi kalau kemudian bukan karena itu dia alergi kulit, ya berarti ini memang desain gitu. Memang ada tim khusus yang digunakan untuk menumpang elektoral, dan elektoral itu nggak ada relevannya untuk Jokowi lagi, kecuali mungkin untuk menjaga Gibran supaya tetap menjadi di dalam spektrum politik. Untuk menjaga Gibran sampai 2029. Saya kira di sini kita harus total fight, bukan berarti kami kuat, tetapi kami menemukan energi dari rekan-rekan seperjuangan bahwa kami tidak sendiri. Gitu. Kasus Jessica Wongso saja, saya sebagai ahli terus meneriakkan rekayasa barang bukti digital oleh Tito Karnavian, Krisnamurti dan Muhammad Noah Lasar saja, saya sendiri lonely, dan saya berani bersuara siap untuk dipenjarakan. Apalagi ini sekarang banyak sekali rakyat mendukung. Silakan aja polisi kalau memang mau melawan kehendak rakyat, silahkan gitu loh. Dan ini sangat memalukan sih bagi negara hukum seperti kita, sangat-sangat memalukan. Ini sebagai cermin bahwa penegakan hukum di Indonesia itu masih morak-marik. Bu Tipa menemukan ijazah yang tahun 85 dan jauh berbeda, dan lebih mirip punyanya Jokowi dengan ijazah sarjana muda. Ini kan bahaya ini, bisa menimbulkan chaos kalau ini dikeluarkan Bu Tipa. Makanya hati-hati polisi ya. Anda kali ini tidak segampang kalian memenjarakan Bambang Tri dan Gus Nur. Kami sudah menemukan banyak teman, banyak kekuatan dan banyak energi, terutama dari rakyat juga. Keinginan saya itu melaporkan Jokowi atas dugaan skripsi palsu.